Saya pakai masker aja nggak apa-apa. Oke. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya bahwa kita sedang memasuki era yang baru, yang ini bukan lagi soal aktivitas kegiatan kita, tapi betul-betul Kristus yang bekerja dalam diri kita menyatakan kemuliaannya. Ya, kita nggak ada apa-apa. Kita sudah mati terhadap kedagingan kita, mati terhadap keinginan kita, dan Dia bergerak dalam diri kita, saudara. Bukan robot, tetapi memang pikiran kita dan perasaan kita sudah persis tepat sama seperti pikiran perasaan Kristus. Dan saya oleh karena itu, pada hari-hari tertentu membentuk kita, membentuk gerejanya. Nah, masa COVID ini, sejak Maret sampai ini, yang orang tidak bisa menafsirkan dengan segala vaksin yang akan dibuat, orang tidak punya satu keyakinan bahwa ini akan selesai, betul enggak? Tetapi satu hal yang saya sampaikan bahwa ada banyak pembentukan Tuhan yang mungkin kita nggak suka, atau yang kita bisa bersyukur, atau kita rasa ini Tuhan ada atau enggak ya? Ini dosa siapa? Ada banyak pertanyaan-pertanyaan, tapi itu membentuk kita sepanjang 2019, dan Tuhan melihat bahwa ada banyak di antara kita berkemenangan. Ya, ada juga di antara orang yang menjadi lemah terus sekalian karena mereka tidak mengerti kebenaran. Nah, saya merasa bahwa Tuhan sudah menyelesaikan ini dan ada janji Tuhan buat kita luar biasa yang kita akan masuki 2021. Dan kita harus ngerti ini. Jadi gini, misalnya gini, kalau saya punya anak, saya didik dia sebetulnya. Nah, katakanlah 1 tahun saya bukan disiplin dia, tetapi saya buat sesuatu supaya dia bertumbuh, saudara. Dan keluar masa 1 tahun itu, dia berubah sekali, pandangannya berubah. Saya juga ingin sesuatu terjadi dia lebih dahsyat lagi, betul nggak, saudara? Dan itulah yang dialami oleh bangsa Israel, dan itulah kita akan alami tahun 2021. Nah, oleh karena satu firman Tuhan saya sampaikan dari Yesaya pasal 60. Yesaya pasal 60, saudara sekalian, demikian, Yesaya 60, Yesaya 60 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Tapi terlalu panjang kalau saya bahas semuanya, karena ada banyak janji-janji Tuhan, saudara sekalian. Dan saudara perhatikan bagaimana pembentukan itu, saudara sekalian. Ayat 10 kita baca, ya. Sebelum saya bahas ayat 1 sampai 2. Kita baca bersama saya 10. 1, 2, 3. Orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani kau. Sebab ya, jadi sebetulnya Yesaya 60 ini adalah janji Tuhan kepada bangsa Israel akan pemulihan karena mereka dibuang ke Babel, ya. Mereka tersiksa sekali, saudara. Dan mereka seolah gini, tidak lagi melihat Tuhan yang hidup dan dahsyat, saudara sekalian. Tetapi itu dilakukan oleh Tuhan semata-mata karena Tuhan tuh sayang kepada bangsa-bangsa sebetulnya. Bukan kepada benci mereka. Karena ketika bangsa-bangsa akan datang ke rumah Tuhan, perlu orang-orang yang siap untuk apa ya, merangkul mereka, membawa mereka kepada kemuliaan Tuhan. Iya. Sehingga Tuhan bilang gini, dia bilang gini, orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku, aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan mengasihi engkau. Mungkin juga sepanjang 2020 ini, ya, sejak Maret, ada banyak tekanan-tekanan kita alami, saudara. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan, Tuhan ini salah siapa, kok begini. Kita doa buat COVID terus sekalian, tetapi semakin meningkat, betul nggak? Ekonomi terpuruk, terus orang bisa gini. Mungkin kalau ada orang dia begini, mana sih Tuhan kalian, betul? Mana sih Allah kalian? Betul, Tuhan lindungi kita. Tapi kan kita butuh pertolongan, kita butuh untuk orang lain kan gitu. Tapi kita nggak lihat sebenarnya. Tapi Tuhan katakan, iya aku mengajar engkau, tapi aku tidak biarkan engkau kayak gitu. Aku mengasihani engkau. Cukup waktu 1 tahun. Di bawah lagi seluruh sekalian, ya, kita baca ayat yang ke-14, ya. Maaf, ayat 15. Sebagai, ayat 15 bersama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi, iya, kayaknya tuh, iya. Jadi gini, bangsa Israel ketika mereka dalam pembuangan, seolah Tuhan nggak mengasihi mereka gitu loh. Seolah Tuhan gini, lupa bahwa itu adalah ciptaan dia sendiri gitu. Dan Tuhan berkatakan, aku ganti keadaan ini. Aku akan ganti ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun.
Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi. Oleh karena itu pesan Tuhan, tutup ya 2020 ya. Kok nggak amin? Yang mengucap syukur, nggak mengucap syukur, apa semua pertanyaan? Tutup semuanya, kita masuk 2021 ya. Oke, satu firman Tuhan, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ini yang saya ingin bahas. Iya, Tuhan katakan kemuliaan Sion yang akan datang. Sion ini tidak bicara saja tentang bangsa Israel, ya. Sion itu bicara kita, umat Tuhan, ya, umat Tuhan. Nah, di ayat yang pertama, firman Tuhan berkatakan demikian, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi, sekali lagi saya ulangi, ya, ayat yang kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ayat 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Saya ingin jelaskan. Tuhan katakan kepada bangsa Israel ketika mereka dibuang dalam pembuangan cukup lama sekali, suku sekalian. Dan mereka bukan bertobat, tapi mereka menyembah berhala, membelakangi Tuhan. Sehingga suku sekalian, pesan Tuhan buat bangsa Israel melalui Nabi Yesaya bilang, bangkit jadi terang gitu loh. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dan bangsa-bangsa dalam kegelapan. Dan mereka akan berduyun datang ke rumah Tuhan. Nah, saya mau kasih tahu pesan yang sama, ya, yang dialami oleh bangsa Israel. Pesan yang sama sampai kepada kita gereja akhir zaman. Tuhan katakan, bangkitlah, menjadi teranglah. Terus kita bilang begini, bangkit menjadi terang. Emang saya bukan terang gitu? Kan saya terang. Ya, satu firman, memang kita terang, saudara. Tapi ada hal yang Tuhan ingin bersihkan dalam hidup kita supaya terang itu Makasih. Ada bagian dalam hidup kita yang Tuhan ingin perbarui supaya terang itu bercahaya, saudara. Itu sama dengan kalau pohon itu supaya berbuah lebat, ya, berbuah banyak, harus dibersihkan. Lah kalau dibersihkan nggak enak, saudara. Tapi sebenarnya bukan karena Tuhan itu usil, enggak, supaya berbuah lebat, saudara. Setuju dengan saya? Nah, terang itu dikatakan harus bercahaya, kamu harus bangkit, dikatakan. Loh, bangkit kayak gimana? Saya kan memang terang, betul nggak? Kita nggak berkatakan, Leo, kamu menjadi terang. Nggak begitu, saudara sekalian. Dalam Kristus, saya bukan menjadi terang. Dalam Kristus, saya adalah terang, betul nggak? Coba kita lihat, saudara sekalian. Kita lihat Matius pasal yang kelima, ayat 14. Kita baca bersama-sama. Matius pasal 5 ayat 14. Ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ayat 14 dan 15. 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Sehingga dikatakan, kamu adalah terang dunia. Bukan begini, mudah-mudahan kamu menjadi terang ya. Enggak begitu. Tapi di dalam Kristus, dia tidak katakan kamu menjadi terang. Tidak. Kamu adalah terang. Loh, kenapa? Mari kita buka Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Kita baca bersama-sama. Ya. Yohanes 8 ayat 12, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka kata Yesus pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan Yesus bilang, aku terang dunia. Kalau kau ikut aku, tidak dalam kegelapan. Tetapi dikatakan, kamu mempunyai terang hidup. Jadi saya itu karena Kristus punya terang hidup gitu loh. Sehingga tidak dikatakan kamu menjadi terang, tidak. Tapi dikatakan kamu adalah terang. Beda loh. Kamu menjadi terang dengan kamu adalah terang, beda. Kalau dikatakan kamu adalah terang, betul. Karena dalam Kristus saya adalah terang. Karena Kristus bukan saya.
Tetapi tidak dikatakan kamu jadi terang. Nah, apa ekspektasi Tuhan kepada kita? Ekspektasinya dia rindu sekali terang itu semakin percaya. Itu tujuannya saudara sekalian. Bukan gini, bukan kita ini gelap sekali saudara sekalian, terus kemudian menjadi terang, terus kemudian sampai situ enggak, tapi percaya. Saya tuh bagi berkat. Saya punya gini. Satu ketika ada seorang karyawan datang kepada saya, saudara. Dia bilang, "Pak, saya mau pulang." Pulang kemana? Pulang ke sana atau pulang ke rumah? Ada dua tuh pulangnya. Sakit sini saya, Pak. Sudah seminggu ini kayak seperti jarum nusuk gitu loh. Agak ngeleyang. Ini namanya serangan jantung gitu ya. Itu yang pertama. Atau COVID. Macam-macam langsung main. Terus kemudian, ya sudah kamu ke dokter aja. Dia pergi ke dokter. Sampai di pintu ruangan saya, Tuhan bilang ini, "Leo, cukup kayak gitu. Lah Tuhan mau diapain lagi? Kamu sakit, kebetulan enggak? Lah kan ada rumah sakit. Betul enggak? Ya sudah mau apa lagi gitu loh." Terus dia pergi. Tuhan bilang, "Leo, cukup sampai situ. Ya mau apa lagi Tuhan?" gitu loh. Terus dia pergi semakin jauh kan. Leo cukup, lah mau apa lagi Tuhan? Saya juga enggak berdaya Tuhan. Terus tiba-tiba dia pergi, saya berlutut gini. Tuhan bilang gini saya, "Leo, kau pernah enggak dengar atau tahu ada seorang laki-laki yang berjalan keliling kota, desa, berbuat baik, nyembuhkan orang sakit, bangkit orang mati, lepasin roh jahat." Pernah dengar Tuhan, pernah dengar. Tapi aku nggak lihat gitu loh. Lah kalau aku nggak lihat, ngapain aku cerita sama dia begitu? Betul nggak? Terus saya berlutut di ruangan saya, "Tuhan, di mana sih sebenarnya Allahnya Elia tuh gitu loh. Aku tahu sih dia tinggal dalam hatiku, tapi aku nggak ngerasain dia lebih dari itu gitu. Aku hanya punya iman bahwa dia tinggal dalam diriku. Selesai titik. Tetapi aku nggak ngeliat dia mengalir gitu loh. Saya jadi ngambek dengan Tuhan. Tuhan bukan soal dosa nggak dosa, tapi aku nggak lihat gitu loh. Dia pergi. Tuhan bilang nih, panggil dia. Saya bilang, "Tuhan, nggak usah janji-janji deh. Kalau janji-janji itu apa nyenengin tapi nggak tepat," saya bilang gitu. Dan saya malah ditekan. Ketekan, ya sudahlah, ngalahlah dengan Tuhan. Oke Tuhan, saya bilang, "Pak sini." Saya bilang gini, "Mau ke rumah sakit." "Iya Pak, tapi saya juga nggak yakin saya sembuh." Dalam hati saya ini, dia nggak yakin, saya juga jadi, saya lagi punya persoalan nih betul. Saya punya pergumulan nih gitu loh. Terus saya bilang ke dia, "Boleh nggak Pak saya doain?" "Sorry, Bapak agamanya Muslim, saya Kristen, tapi nggak apa-apa." "Oh Pak, dengan senang hati." Saya udah takut, otak jadi takut nanti gimana gitu. Dia mah gini, lempeng aja, silakan gitu loh gitu. Kan orang itu kan gini, mau ke dukun kek, mau tukang pincet kek, patah tulang, terserah betul. Yang penting bukan sembuh, betul nggak? Kan kayak gitu. "Saya mau doain kamu," saya bilang gitu. Jadi saya mau cerita sama Yesus. Terus bilang, dia di depan saya, agak jarak. Terus kemudian saya doain, "Tuhan, saya minta hadirat-Mu." Saya bilang, "Tuhan, saya minta hadirat." Dia nangis terus sekalian. Tuhan ada dong, betul nggak? Terus saya semangat terus sekalian. Saya bilang, "Coba kamu berdiri." Dan tiba-tiba saya ambil tangan saya bilang, "Dalam nama Yesus, segala bentuk pekerjaan di dalam jantung aku patahkan," tapi nggak kena. Keluar dia pingsan. Dalam nama, dia terpelanting, dia berdiri kan? Bukan terpelanting, tiba-tiba set ngelosor dari dinding ini, set gitu loh, kayak pelan, set gitu jatuh. Waduh, ini jadi orang mati repot. Saya takut karena itu kan ruangan saya berdua aja gitu loh. Dia jatuh begitu, terus tapi saya yakin bahwa Tuhan sudah bekerja. Dalam nama saya patahkan semua, saya patahkan. Terus saya ambil di tas saya, minyak saya keluarin, saya urapi minyak, terus manggil gitu. Dia bilang, "Pak, saya di mana?" "Kamu di ruangan saya," setelah itu. Terus apa yang kau lihat? "Kok ringan Pak ya, nggak ada apa-apa lagi Pak gitu." "Pak, saya diapain?" "Nggak saya apa-apain," seperti itu. Hanya tangan saya gini, sengaja saya nggak mau kena, kalau kena kan itu kan disakit ya. Jadi masalah double persoalannya sudah. Dan kamu saya doakan dalam nama Yesus, bla bla bla. "Iya Pak, saya juga lihat sih Pak tadi itu seperti ada orang baju putih yang ngangkat kayak narik begitu loh." Wah, sudah yakin lah nih Tuhan gitu udah. Tadi saya semangat kan, semangat. Terus udah selesai, "Coba kamu duduk gini-gini."
Terus gini, kamu tahu nggak siapa? Iya kayaknya Pak orang itu Pak. Saya bilang, saya bukan dukun, saya juga hanya sebagai orang biasa. Terus saya cerita panjang lebar, mau nggak saya ceritakan kamu tentang Yesus gitu loh. Kalau kamu inginnya itu Isa Al-Masih, saya nggak Isa Al-Masih, nama Yesus berarti. Oh mau aja Pak, saya ceritain panjang lebar. Saya ngerasa seperti Yesus, ya duduk di bukit gitu ya, ngobrol asik gitu. Jadi nggak ada tolakan gitu loh. Terus saya cerita panjang lebar, oh iya Pak, terus Pak saya mau diapain setelah itu, dia bilang gitu. Oh nggak diapa-apain, cuma mungkin karena kalau ke dukun kan pakai air putih, air hijau dan sebagainya. Terus kemudian udah saya gitu kan, mau nggak kamu percaya? Ya abdi mah Pak percanten gitu. Dalam hati sih gini, dalam hati saya bisa memberitakan Injil, saya bisa tahu jelas dan nggak jelas. Tetapi jelasnya dia, saya ngerasa saya nggak terlalu jelas. Tapi saya rasa Roh Kudus menjelaskan gitu loh. Sehingga, ya Pak, abdi mah percanten. Kalau saya tanya lagi, saya nggak mau panjang lebar karena mau kerja. Terus dia, kamu percantennya karena apa sih gitu? Nggak panjang lebar kan? Tapi saya yakin bahwa itu diteguhkan Roh Kudus buat dia. Udah, mau nggak kamu berdoa? Mau lah Pak berdoa. Akhirnya kita berdoa gitu ya. Dia terima dia. Saya tuh yang terharu tiba-tiba air matanya mengalir gitu loh. Jadi gara-gara itu saya nangis juga. Iya ya Tuhan, bener Tuhan tuh ada. Ampunlah saya Tuhan. Saya agak ya, enggak, saya nggak mau main-main dengan Tuhan gitu loh. Maksudnya, ini mau serius ya. Apalagi lihat pandemi ini nubuatan di mana-mana. Juni selesai, Juli selesai. Tapi enggak. Dia kan butuh orang-orang yang ngotot dengan Tuhan. Gila bener dengan Tuhan gitu loh. Dan setelah Tuhan bekerja, Pak terima kasih Pak ya. Nggak ada orang cerita kayak gini Pak, dan hanya Bapak pernah ceritain. Terus dia bilang gini, Pak boleh nggak saya ceritakan kepada istri saya, mertua saya kayak gini? Oh boleh aja, nggak apa-apa, betul, gratis dalam hati sebetulnya. Dia ceritain, terus tiba-tiba mertuanya telepon dengan saya gitu, Pak anak mantu saya diapain Pak, kok begini, kok dia berubah, padahal tuh orangnya begini-begini Pak. Tuhan jamah, dan akhirnya mertuanya datang ke saya, besoknya dia bawa lah mertuanya ke saya, ke kantor. Ngobrol-ngobrol panjang lebar tuh gini, Pak saya mau lah Pak, kalau memang benar dia bisa berubah begitu, saya mau lah Pak. Saya ceritakan dengan tenang gitu loh. Jadi saya lupa sebenarnya kan ini kan ada masalah, betul nggak? Masalah gini, kalau saya bebas bercerita tiba-tiba saudara ada di luar jadi gimana kan masalah buat saya. Tapi ini nggak lempeng sekali. Saya bilang terima kasih Tuhan. Sekarang saya melihat ada seorang laki-laki yang berjalan keliling kota dan desa, selalu berbuat baik, terus kemudian bangkitan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Saya rindu mengalami lebih dalam lagi. Karena bangsa-bangsa itu dalam kegelapan. Nah sementara mereka nggak masalah gitu. Saya masalah gitu dengan banyak kejadian, doain orang sakit meninggal, doakan begini, orang nggak berubah. Jadi gini, ini Tuhan berkuasa atau nggak sebetulnya? Walaupun tetap, apakah banyak pertanyaan saya tidak kepada dia, tetap dia berkuasa sekali. Nah ternyata di sisi lain, bangsa-bangsa itu betul-betul, kalau kita bilang kita susah dalam pandemi, bangsa-bangsa lebih susah lagi sekali. Nah bukan susah, udah susah, bu ya tobat tinggal, udah susah korupsi lagi gitu lah, udah susah mutilasi orang lagi, ya udah susah berbuat nggak bener, maksudnya bu ya nyadar dikit juga sebanyak-banyak sebetulnya. Bilang haleluya. Ya kan, saya bilang kepada umat Tuhan, ya sudah, kita, kan bangsa maksudnya, yuk kita doa, masuk hadirat Tuhan seperti gitu loh. Nah ini masa, ya, nggak bisa dan sebagainya, berarti nggak ngerti sekali. Nah Tuhan ingin bukan hanya kita menjadi terang, kita sudah terang. Ada 2 poin yang saya bahas. Kenapa terang itu nggak percaya? Ya, ternyata tepat sekali mengapa kita membangun tahun 2021, kita membangun rumah kasih sebagai tempat kediaman bangsa-bangsa. Saya nggak mau tahu apa keadaan bangsa-bangsa, tapi rumah Tuhan menjadi rumah mereka. Itu yang saya tahu. Sehingga kita katakan kita adalah terang. Nah sekarang jadi pertanyaan, apa penyebab kok terang itu nggak percaya? Mari kita lihat satu firman Tuhan, ya. Dari Efesus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang
13. Hiduplah sebagai anak-anak terang, sebab itu jadilah menurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dalam korban yang harum bagi Allah. Tapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor dan yang kosong dan yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan oleh disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka. Allah adalah murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut ambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat tersembunyi telah malukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah telanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Jadi gini saudara, kita ini kan tinggal dalam dunia. Ya, itu dialami oleh Daud. Daud gini loh, saya itu jaga hati itu bener loh gitu loh. Saya jaga hidup itu bener. Tapi kayaknya orang fasik lebih diberkati dari saya. Orang sakit tuh gemuk-gemuk sehat-sehat. Lah aku tuh kok susahnya banyak gitu loh. Sehingga tuh begini, ya sudahlah, saya mau ikut orang fasik gitu loh. Tapi ketika dia ikut orang fasik, ternyata saudara sekalian nggak bisa. Dan akhirnya dia balik ke hadirat Tuhan. Ketika dia kembali ke hadirat, baru Tuhan bukakan kebenaran kepada dia. Dia mendapatkan kebenaran. Ternyata orang fasik itu kau letakkan di tempat yang licin. Kesudahan mereka lah kebinasaan mereka. Sehingga muncullah lagu selain kau tiada yang lain di muka bumi. Artinya gini loh, Daud itu tinggal di muka bumi, matanya ngelihat terus sekali. Dia berinteraksi dengan dunia. Tetapi yang terjadi itu mencoba untuk mengganggu pikiran dia, mengganggu perasaan dia. Iya wajar karena masih manusia, betul nggak? Tetapi dia bangkit ketika dia punya firman Tuhan, dia punya janji Tuhan, sehingga dia tidak berjalan dengan apa yang dia lihat, tapi dia berjalan dengan apa yang Tuhan katakan buat dia. Bangkit terus. Itulah yang Tuhan masukkan di ayat 14. Dia bilang, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya. Kenapa dia begini? Kristus akan terang. Memang ekspektasi Tuhan kepada jemaat Efesus bukan mereka menjadi terang, mereka sudah terang. Tetapi Paulus ingin supaya mereka bukan hanya tahu bahwa mereka terang, tetapi terang itu Coba baca lagi ayat 14. 1, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya. Jadi bukan hanya kamu terang, bukan, tetapi dia bercahaya seluruh sekalian. Ini yang Tuhan ingin nantikan dalam gerejanya. Jadi kalau bercahaya, saya jelaskan sedikit. Saya punya roh, jiwa, dan tubuh. Roh saya nggak masalah kan ada roh Allah. Keintiman kita dengan dia menyebabkan pekerjaan roh itu nggak bisa berhenti. Itu kayak api menembus jiwa dan tubuh. Nah, kita punya masalah di jiwa. Di jiwa kita ada pikiran, di jiwa kita ada perasaan. Itu yang jadi masalah seluruh sekalian. Nah, jiwa inilah yang banyak kontak ke dunia ini, saudara. Tubuhlah kontak, tubuh ini ngikutin aja. Kalau pikiran salah, tubuhnya mengaplikasi salah, betul nggak, saudara? Pikiran salah, perasaan salah, jiwanya salah, kehendaknya salah, dia nembus tubuh. Jadi tubuh itu hanya menerjemahkan apa yang di pikiran, sehingga jadi salah seluruh sekalian. Misalnya contoh, misalnya gini, ada orang membenci kita. Kalau pikiran kita belum diperbaharui, orang benci kita, ya benci aja dia, betul nggak? Enak aja, betul nggak? Tapi ketika kita ingat firman Tuhan, enggak begitu, saya anak Tuhan. Diberikan pipi kiri, dipukul pipi kiri, beri pipi kanan. Kan gitu kan? Nah, ketika kita beri pipi kanan, reaksi kita jadi enggak benci ke orang. Bahkan mengampuni dia. Beda.
Kan tubuh tinggal manut aja. Pikiran, pandangan kamu kayak gimana? Pukul aja itu orang gitu. Pukul, betul nggak? Pikiran gimana pandangan kamu? Ampuni dia 7 kali 7. Oh ya ampuni aja, betul nggak? Kan tubuh ngikutin aja. Nah kalau itu terus dibangun, karena dibersihkan pikiran kita, terus dibersihkan, lama kelamaan hidup kita, pikiran kita, perasaan kita itu diisi dengan firman Tuhan, dan seperti firman Tuhan, sehingga akan keluar dari tubuh kita, Kristus semakin percaya. Itu maksudnya saudara sekalian. Saking percayanya, gelap itu sebetulnya ketransfer. Sehingga itulah yang dialami oleh perempuan yang sakit perdarahan. Kenapa nggak bilang ke Petrus? Kenapa nggak bilang ke yang lain? Yohanes, asal pujaba jubah kamu masih sembuh. Kenapa nggak? Karena terang itu nggak percaya, betul nggak? Di dalam Yesus percaya, maka asal pujama jubah dia. Nanti pada akhirnya, saya yakin banget, bukannya orang tertentu, semuanya kita akan mengalami. Bagaimana mereka, saya butuh pertolongan kamu, saya butuh suara Tuhan dari kamu, saya butuh pertolongan Tuhan. Itulah yang saya rindukan. Dalam gereja, saya bilang ke pemimpin gereja, ayo kita doa puasa. Covid panjang ceritanya, tapi emang Tuhan nggak ngomong gitu loh. Dan saya bilang gini, saudara, saya bilang gini, dan apapun keputusan surga ke muka bumi, tidak mungkin dia letakkan kecuali dia bicara sama hamba-hambanya, betul nggak? Saya bilang kepada hamba Tuhan sekota, jangan hanya kita posting-posting bahan khotbah semuanya khotbahnya banyak lah. Kalau misal di pastor gede itu 100 orang, 100 gereja, betul nggak? Habislah isi habis. Ya, ngeheng habis saya. Tapi bukan ini. Yuk kita doa sebelah gitu. Kita doa, Tuhan kasih tahu begini caranya menghandlenya. Kasih pesan tuh buat Bandung, kasih pesan buat Jawa, kasih pesan buat Indonesia. Betul nggak saudara? Jadi itu harus dibangkit, saudara. Nah, tapi kenapa itu terjadi? Pikirannya masih keganggu. Gerejaku begini, masih kira pikirannya. Jadi terang itu nggak percaya. Memang terang, tapi nggak percaya. Di sisi yang lain dia bilang ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi maksudnya, dibangunlah sebuah keintiman dengan Tuhan, supaya ketika mendengar suara Tuhan itu benar-benar jelas sekali, saudara sekalian. Dan ini kan butuh waktu. Kita nggak bisa mabuk dengan anggur. Memang kita perlu kerja, perlu makan dan hidup. Tetapi kebutuhan dasar kita pasti Tuhan penuhi, betul nggak? Tapi bukan berarti kita tidak kerja. Tapi jangan sampai tanpa kita sadari, kita khawatir untuk apa yang kita makan dan minum, saudara sekalian. Setelah dikorek semuanya gitu loh. Ya, nah karena itu menjadi tekanan buat kita, menyebabkan kita nggak jauh beda dengan kayak orang dunia di pikiran kita. Kita nggak jauh beda dengan orang yang bodoh. Bodoh itu begini, kita nggak ngerti kehendak Allah, kita nggak kenal siapa Allah kita, saudara. Begitu. Nah ini yang diperbaiki. Ketika diperbaiki, terang itu semungkin bercahaya, saudara sekalian. Ini yang Tuhan inginkan buat kita, saudara sekalian. Ya, ada seorang bapak. Di kantor dia bilang gini, Pak, kata teman-teman, kata bapak-bapak yang lain, bapak punya air. Iya punya air aqua. Coba kenapa? Minta dong bang air. Iya kalau air aku punya, air yang lain nggak punya. Maksud kamu apa? Ya air itu Pak yang kalau diminum-minum. Kan saya bukan dukun sebenarnya gitu. Akhirnya saya ceritakan panjang lebar ke dia. Ya sudah kalau gitu gini aja, pulang sore saya ke rumah kamu, saya ngobrol dengan kamu. Jadi saya ke rumah dia, ada anak, ada istrinya, ada menantunya, ada cucunya. Ngobrol lah kami gitu. Saya juga takut karena itu pas lagi jam 7 lah, orang lagi sembahyang gitu. Bolak-balik ke rumahnya pintunya kelihatan ke situ ya, ke orang lihat ada apa gitu ya. Kok masuk nggak sembahyang ke sana gitu, kok ngumpul di sini kok apa, buat sembahyang yang baru gitu loh. Terus kemudian, jadi sambil ngomong begitu, lihat sini, ngomong gitu lah. Singkat ceritanya, mereka percaya sama Tuhan. Percaya pada Tuhan dan terima sunnah. Dia bilang, oke, keep ya, jangan ngomong ke yang lain. Udah selesai. Terus tiba-tiba, minggu yang lalu dia sakit, saudara sekalian. Sakit jadi ada saluran ginjal, saluran kemih itu ada apa ya, radang begitu loh. Terus tiba-tiba menantunya telepon saya, Pak, si bapak di rumah sakit. Sakit apa lagi? Oh sakit gini-gini. Oke lah, waduh mau ke sana tapi nggak boleh gitu loh. Dia bapak punya ini ya, saya bilang,
tolong kamu jaga bapak kamu nggak? Jaga pak. Oke, kalau bapak kamu jaga, bapak mertua kamu jaga, nanti saya telepon kamu ya jam 9 ya gitu. Jadi saya telepon saudara sekalian. Pas jam 9, saya telepon, letakin di telinga bapak gitu. Saya bilang, Pak, masih ingat sama Gusti Yesus? Masih pak, masih. Ingat eling. Terus kemudian panggil nama dia ya. Oh iya, jadi saya kasih firman Tuhan, barang siapa berseru kepada nama Tuhan diselamatkan. Panggil ya Pak, nah, coba panggil Pak. Yesus, Yesus, Yesus gitu loh. Saya agak berani, karena apa? Istrinya udah denger, betul nggak? Anaknya udah denger, mantu denger. Jadi siapapun, kecuali ada yang lain gitu ya. Urusan yang kedua lah, betul nggak? Pokoknya itu saya urusan pribadi dengan dia. Dia panggil, terus dia bilang, apa yang kamu rasa? Pak, mulai tenang Pak. Oke, sekarang saya bilang, oke kita doa sama-sama. Saya bilang, dalam nama Yesus, segala musuh pergi semua gitu. Pak, panas. Terus saya panggil, mana menantu kamu di sebelah? Jadi tolong di telinga dia telinga dia dengan telinga menantunya sama-sama. Saya doakan dan Tuhan jamah loh. Nah ketika Tuhan jamah, apa yang kau rasakan? Pak, saya mulai ringan Pak. Udah ya. Terus oke gini. Kalau gitu panggil nama Yesus, dipanggil Yesus. Saya nggak mau tahu lah siapa yang ada di ruangan itu ya. Kan itu kan peta-peta gitu ya. Saya nggak tahu lah siapa di kiri, siapa di kanan, saya nggak tahu lah ya. Pokoknya Yesus, udah selesai gitu. Terus saya bilang ke menantunya, sudah ya, percaya bahwa Bapak disembuhkan. Udah selesai. Besoknya menantunya telepon lagi, Pak, si Bapak udah pulang di rumah sakit. Terus saya tanya, saya belum selesai kan, sembuh atau enggak? Sembuh? Oh ya sembuh lah Pak. Kita doa, ya ampun saya jadi gak enak hati gitu. Saya kok jadi imannya jadi keganggu gitu. Oh ya sembuh lah Pak. Ya saya sakit sembuh, tapi karena saya pernah trauma, dia pulang tapi beda ceritanya gitu. Tapi Tuhan jamah dan sebagainya. Sampai saya bilang, aduh Tuhan terima kasih. Saya sebenarnya mau ngomong dengan dia, itu kalau di kantor tuh agak repot karena dipikir nanti ada apa gitu ya. Paling saya pulang kantor ketemu dengan dia. Tapi yang saya bersyukur bahwa apa yang saya sampaikan sekian bulan yang lalu tentang Yesus nggak lewat dari dia. Dan kalau bukan karena Tuhan yang kerja nggak mungkin. Nah itulah yang saya inginkan saudara sekalian. Kita selesai, tapi Tuhan belum selesai, lanjut saudara sekalian. Terus diberitakan betul enggak. Dan apa yang dia alami dengan Tuhan, dia ceritakan kepada yang lain. Kita harus bangkit dari semuanya itu saudara sekalian. Dari pikiran yang salah, perasaan yang salah, jiwa kita yang salah, karena nggak dicuci firman Tuhan. Baru akhirnya kita ngerti, kenapa saya khawatir? Oleh udah mati kok. Betul nggak? Kecuali masih hidup. Betul. Masalahnya kan kadang hidup, kadang mati. Emang tuyul. Ya, nah itu harus dibangun dalam persoalan dengan Tuhan. Kadang-kadang mau melangkah gini, aduh takut begini-gini. Karena masih hidup, betul nggak? Kalau udah mati, siapa juga yang takut, betul nggak? Itu sebenarnya. Nah itu kan bisa sebenarnya bukan gini. Oh ternyata manusia lama saya kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati, kadang hidup, kadang mati gitu loh. Bukan itu masalahnya. Firman harus menyentuh saya. Ketika saya sentuh firman Tuhan, ya memang sudah mati. Tapi ketika firman nggak menyentuh saya kadang-kadang merasa hidup mati. Dan biarlah kita bersyukur dengan firman Tuhan. Itu poin pertama. Kita harus bangkit dari situ. Nah, yang kedua, ya ini sebagian tema 2021. Saya nyadar banget, sobat. Mari kita buka 1 Yohanes 2. Ayat 7. Wow. Perintah baru. 7 sampai ayat yang ke-12. Yuk kita baca sama-sama. Bergantian aja. Saya 7, Bapak Ibu 8. Perintah baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Ayat 8 yang keras. 1, 2, 3. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah Oke, apa sih terang dan gelap? Terang apa sih? Ada kasus apa sebetulnya? Ayat 9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi yang membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Silakan baca ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap
Oh maaf, ayat 10, 10, 1, 2, 3, 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyisakan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan. Anak Tuhan. Dan hidup di dalam kegelapan. Titik. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu membutakan matanya. Ayat 12. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh Tuhan. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. 14 bersama-sama. 1, 2, 3. Aku bersama-sama. 1, 2, 3. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan menerima laki yang di dalam kamu, dan kamu mengalahkan yang jahat. iya, Yohanes bilang gini, anak-anak kumpul ya, anak muda kumpul ya, orang tua kumpul semuanya. Saya nasihati kamu. Kalau kamu bilang kamu hidup di dalam kasih, tapi kamu nggak mengasihi saudaramu, kamu tinggal dalam kegelapan. Itu maksudnya, saya tidak katakan bahwa gelap-gelap amat begitu. Artinya bahwa terang itu nggak percaya gitu loh. Itu maksudnya. Bukan gini, saya terima Yesus, Leo kamu ada terang. Saya benci orang itu, terangnya hilang jadi gelap gitu. Nggak begitu. Terang itu nggak percaya, buram saudara sekalian. Nah, Tuhan ingin di dalam kehidupan umat Tuhan dikatakan bahwa kamu tidak boleh membenci saudaramu. Kalau kau membenci saudaramu, kau tinggal dalam kegelapan, kegelapan membutakan engkau. Maksudnya cahaya itu nggak kelihatan. Jadi poin kedua, selain Efesus pasal 5 tadi, ada bla 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 kehidupan pikiran yang salah, pikiran salah dalam jiwa, ada pikiran perasaan salah. Di sisi lain, bicara mengasihi orang lain, coba sekarang. Terlebih-lebih saudara seiman. Itu ternyata isinya. Gara-gara ayat ini datang bicara sama saya, Leo, bangunlah jemaat Tuhan GKI di Bandung Pusat sebagai rumah kasih. Akhirnya sebagai tempat kediaman bangsa-bangsa. Dimulai dari pemimpin-pemimpin. Dari janggut ke jubah, baru ke Itulah 2021 yang Tuhan katakan harus kita kerjakan. Sehingga terang itu semakin percaya. Semakin percaya. Sehingga orang bilang, asal ku jamah saja jumpa Yesus ku sembuh. Aku yakin kalau aku ke gereja pasti mengalami kesembuhan. Kalau aku datang ke gereja ada perlindungan dari COVID dan sebagainya. Ini bukan tentang diri kita, betul nggak? Bukan. Gimana lagi jalan keluar buat bangsa-bangsa? Kalau bukan kita berikan jalan keluar buat mereka. Inilah yang Tuhan katakan kepada kita. Sehingga dia katakan, bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab kemuliaan Tuhan terbit atas kamu. Kemuliaan Tuhan nyata atas kamu. Dan gregetnya Tuhan adalah karena bangsa-bangsa dalam kegelapan. Tidak mungkin bangsa-bangsa ini hancur dalam kegelapan. Mereka harus keluar dari kegelapan. Tuhan bisa mengeksekusi. Tapi caranya adalah melalui gereja Tuhan. Melalui engkau dan saya. Itu sebabnya dengan Natal sepanjang bulan Desember ini, dunia tidak bisa menyangkal Yesus sudah lahir. Orang percaya nggak percaya terserah. Tapi Yesus sudah lahir. Orang yang berpengetahuan mengatakan, bukan Yesus, ini macam-macam. Silakan berdiskusi. Tapi tetap dunia harus tahu, Yesus sudah lahir di muka bumi. Kita percaya itu. Di sisi yang lain, Tuhan ingin bahwa terang itu semakin bercahaya. Tidak diganggu dengan pikiran dan perasaan yang salah. Dan kemudian tidak diganggu juga menjadi gelap, tidak percaya. Karena sikap kita. Karena sikap kita kepada seiman yang salah, tidak saling mengasihi. Sehingga kali yang terakhir, mari kita lihat saudara sekalian firman Tuhan. Kita lihat dari
Matius 5 ayat 13. Matius 5 ayat 16. Matius 5, sebelum saya tutup, Matius 5 ayat 16. Kita baca bersama-sama. 1 Matius 5 ayat 16. 1 deh. Demikianlah terangmu bercahaya di depan orang. Lanjut, supaya iya, dia kata, demikianlah hendakmu terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat. Mereka melihat. Itu sebabnya di ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Iya, di kata-kata yang lain dikatakan ayat 14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita akan menerangi bukan orang lain, kota. Kota akan diterangi. Saya sampai gini, gimana caranya itu? Gini, aduh, saya aja satu sih, saya agak takut gitu. Wah, ini berarti bisa digorok lah apa, dicincang gitu. Penderitanya besar gitu loh. Kan harganya mahal gitu loh. Kan gitu kan, betul nggak ya? Kalau kita mau ekstrim, ya radikal, ya memang kita nggak disukai banyak orang, betul nggak? Kita nggak terima orang, tapi kita terima Tuhan, saudara. Tapi butuh hikmat daripada Tuhan dalam hal ini ya. Nah, oleh karena itu dikatakan bahwa dunia melihat semuanya. Satu lagi saudara sekalian, terakhir Yohanes 13 ayat yang ke 35 ya, 34-35. Saya baca 34, saudara baca 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Yohanes 13 ayat 34-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. 35 yang keras bersama-sama. 1, 2, 3. Dengan semua, tolong garis bawahi, semua orang akan tahu. Lanjut, bahwa iya, semua orang akan tahu. Iya, terang itu tidak bisa diletakkan di bawah gantang, tapi di atas kota, diterangi. Semua orang melihat. Saya ngerasa itulah hati Tuhan pada kita untuk hari ini. Sehingga Roma pasal 8, sebab dengan sangat rindu segala makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena mereka ditaklukkan dalam kesia-siaan, bukan karena keinginan mereka, karena keinginan Tuhan. Tapi satu kali kelak, mereka akan mengalami kemuliaan, kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Sebelum mereka mengalami, gereja terlebih dahulu mengalami. Amin. Mari kita sembah Dia. Sa